Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Perang Tabuk. Kerajaan Romawi merupakan kekuatan terbesar di dunia pada masa itu. Awalnya sang kaisar Heraklius tidak menganggap bahwa Perang Mu'tah yang sebelumnya terjadi adalah masalah yang serius. Namun, pandangan sang kaisar berubah ketika melihat kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya berpihak kepada kerajaan Romawi berganti patuh kepada kaum muslimin. Hal inilah yang membuat sang kaisar ingin melakukan penyerangan. Sebab jika dibiarkan begitu saja, maka kekuasaan dan pengaruh kaum muslimin akan semakin meluas. Kabar kesiapan pasukan Romawi ini dibawa oleh kafilah dagang penduduk Madinah yang pulang dari Syam. Mereka menginformasikan bahwa Heraklius telah menyiapkan 40.000 pasukan. Bahkan sebagian dari pasukan itu sudah sampai di daerah Balqa. Kabar ini membuat kaum muslimin Madinah dihantui rasa takut yang luar biasa. Mereka terus membicarakan rencana penyerangan musuh. Bahkan ketika terdengar suara aneh yang tidak biasa, mereka mengira bahwa pasukan Romawi telah sampai di Madinah untuk melakukan penyerangan. Suasana Madinah semakin parah dengan adanya tipu muslihat yang dibuat oleh golongan orang-orang munafik. Mereka membuat sebuah bangunan yang disebut sebagai Masjid Diror yang digunakan untuk pertemuan dalam memecah belah kaum muslimin. Mereka berniat jahat dengan mempersilahkan Nabi untuk sholat di dalamnya. Namun beliau terus menunda hingga akhirnya Allah menginformasikan tentang niat tersembunyi yang mereka rencanakan. Maka saat pulang dari Perang Tabuk, Nabi mengutus kaum muslimin untuk menghancurkan bangunan masjid itu. Permasalahan lain yang menghambat persiapan perang adalah musim panas berkepanjangan yang telah mendekati musim panen. Kondisi ini membuat kaum muslimin tidak mempunyai harta yang banyak dan mereka lebih nyaman tinggal di perkebunan. Di musim panen kaum muslimin juga paling malas untuk bepergian, apalagi untuk berangkat perang dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Nabi mengetahui kondisi sulit yang dialami oleh kaum muslimin. Namun jika terus ditunda dengan bermalas-malasan, beliau khawatir jika pasukan Romawi bergerak cepat menyerang Madinah. Meskipun berat dan sulit, pada akhirnya Nabi mengumumkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan diri menghadapi pasukan Romawi. Beliau juga mengirim utusan menuju Mekah dan kabilah-kabilah Arab lainnya untuk meminta bantuan mereka. Tidak lama setelah itu, kaum muslimin Madinah mulai mempersiapkan diri. Beberapa pasukan dari luar Madinah juga mulai berdatangan. Hanya golongan orang-orang munafik yang memutuskan untuk tidak ikut berperang. Karena banyak sahabat yang tidak punya bekal dan kendaraan, maka sahabat lain yang dari golongan orang-orang kaya mulai menyedekahkan harta mereka untuk menyiapkan peperangan. Di antara mereka yang sedekahnya paling banyak adalah Utsman bin Affan. Utsman bersedekah 1.000 dinar emas dan lebih dari 100 ekor unta. Melihat kedermawanan dan kemurahan hati Utsman, Nabi bersabda, "Setelah hari ini, apa yang dikerjakan oleh Utsman tidak akan membahayakan dirinya." Utsman terus menambah sedekah hewan tunggangannya hingga mencapai sekitar 900 ekor unta dan 100 ekor kuda, lengkap dengan berbagai kebutuhan dan perbekalannya. Sebagian sahabat bersedekah beberapa kilogram kurma sesuai dengan kemampuannya. Sementara kaum muslimah perempuan menyedekahkan gelang, kalung, cincin, dan harta benda lainnya. Yang jelas semua orang berbondong-bondong menyedekahkan hartanya untuk keperluan berjuang di jalan Allah. Setelah semuanya siap, maka berangkatlah 30.000 pasukan muslimin menuju daerah Tabuk di wilayah Syam. Nabi menunjuk Ibnu Maslamah sebagai pemimpin sementara Madinah. Ali bin Abi Thalib juga diutus
untuk tetap di Madinah menjaga keluarga beliau. Jumlah pasukan muslimin memang cukup besar, namun dari segi perlengkapan perang, mereka masih jauh dari kata ideal. Sebab jumlah hewan tunggangan dan bekal mereka masih terlalu sedikit. Bahkan setiap 18 orang harus bergantian menaiki satu ekor unta. Terkadang mereka harus memakan dedaunan hingga bibir mereka bengkak. Bahkan terkadang mereka terpaksa menyembelih unta yang jumlahnya terbatas itu. Di tengah perjalanan, dalam kondisi mendesak, para sahabat mengadu kepada Nabi bahwa mereka kekurangan air. Maka beliau berdoa, dan seketika itu juga Allah mengirimkan mendung, kemudian turunlah hujan. Kaum muslimin minum sampai puas dan menyimpan air hujan itu sebagai perbekalan. Setibanya di Tabuk, Nabi menyiapkan dan memotivasi serta memompa semangat pasukan muslimin. Sementara di kubu pasukan Romawi, ternyata mereka ketakutan dan tidak segera maju bertempur melawan pasukan muslimin. Bahkan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur, meninggalkan medan pertempuran dan lari berhamburan memasuki pusat kerajaan Romawi. Meski tidak memenangkan peperangan secara langsung, setidaknya hal ini membuat pasukan muslimin menang dari segi politik. Buktinya, sisa-sisa kabilah Arab yang sebelumnya tetap setia kepada kerajaan Romawi, mereka langsung pergi mendatangi Nabi di Tabuk untuk melakukan perjanjian damai dan bersedia menyetorkan jizyah. Setelah itu, beliau mengirim Khalid bin Walid bersama 400 pasukan berkuda untuk menangkap pemimpin wilayah Dumatul Jandal yang bernama Ukaidir. Sebelum Khalid berangkat, Nabi berpesan, "Engkau akan menemui Ukaidir sedang memburu sapi." Maka Khalid dan pasukannya pun berangkat. Setibanya di benteng Dumatul Jandal, Khalid melihat ada sapi keluar yang diburu oleh seorang laki-laki. Maka Khalid paham bahwa laki-laki itu adalah Ukaidir. Khalid langsung menangkapnya dan membawanya menuju Nabi di Tabuk. Beliau meminta tebusan kepada Ukaidir berupa 2000 unta, 800 mata panah, 400 baju besi, dan 400 tombak. Setelah sepakat, Ukaidir dilepaskan. Sama seperti para pemimpin kabilah lainnya, Ukaidir juga harus membayar jizyah. Tunduknya kabilah-kabilah ini membuat kekuasaan Islam semakin meluas, bahkan bersentuhan langsung dengan perbatasan kerajaan Romawi. Setelah itu, Nabi mengajak pasukan muslimin pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan, sempat ada 12 orang munafik yang berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi 2 orang sahabat berhasil menghadang dan membuat orang-orang munafik itu lari menjauh. Pada akhirnya pasukan muslimin tiba di Madinah pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Mereka disambut oleh para perempuan dan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Secara keseluruhan, perang ini terjadi selama 50 hari. 20 hari menetap di Tabuk, dan sisanya perjalanan pulang dan pergi. Di masa-masa awal peperangan, seperti halnya di Perang Badar, jihad masih pada tingkatan sunnah, sehingga siapa saja yang tidak ikut berperang tidak dipermasalahkan. Namun di Perang Tabuk ini, jihad sudah sampai pada tingkatan wajib, sehingga siapa saja kaum muslimin yang benar-benar beriman dan tidak mau mengikuti peperangan, dia akan diberi hukuman. Perang ini juga termasuk ujian berat yang membedakan antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang munafik. Dalam hal ini Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk, yaitu munafik, dari yang baik, yaitu mukmin. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 179. Ketika pulang dari Perang Tabuk, Nabi langsung menuju Masjid Nabawi, kemudian duduk di tengah-tengah para sahabat. Lalu datanglah orang-orang munafik yang berjumlah lebih dari 80 orang
Mereka menemui beliau dengan membawa berbagai alasan bohong karena tidak ikut perang ke Tabuk. Nabi menerima alasan yang mereka buat-buat dan memintakan mereka ampunan kepada Allah. Selain orang-orang munafik, ternyata ada 3 orang sahabat sejati yang tidak ikut berperang. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya datang kepada Nabi, berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Maka beliau memberikan hukuman berupa perintah agar seluruh sahabat tidak mengajak mereka bertiga berbicara. Setelah hukuman ini diberlakukan, mereka bertiga menjadi seperti orang asing, dan tempat yang luas terasa begitu sempit, karena ketiganya juga harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anaknya. Hukuman ini berlaku selama 50 hari. Setelah itu turunlah ayat yang mengabarkan bahwa Allah telah menerima taubat mereka bertiga. Dalam hal ini Allah berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah Ia Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 118. Ketika ayat ini turun, kaum muslimin bergembira, lebih-lebih ketiga sahabat yang telah dihukum oleh Nabi. Sebagai bentuk kegembiraannya, mereka bertiga bersedekah dan membagikan hadiah-hadiah. Sebenarnya masih ada beberapa sahabat sejati yang tidak ikut berperang, namun karena alasan mereka bisa dibenarkan, maka Allah mengampuninya tanpa melalui proses hukuman. Dalam hal ini Allah berfirman, tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 91. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, putri beliau yaitu Ummu Kulsum wafat, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Selain itu, pemimpin orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay juga meninggal dunia. Nabi memohon ampunan untuknya dan mensolati jenazahnya. Sebelum itu, Umar bin Khattab berusaha melarang, namun beliau tetap menyolatinya. Kemudian turunlah ayat untuk melarang mensolati orang-orang munafik yang telah meninggal dunia. Bahkan Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap keras terhadap mereka, melarang menerima sedekah dari mereka, melarang memohon ampunan untuk mereka, dan berdiri berdoa di kuburan mereka. Lalu Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan Masjid Dirar, yaitu masjid yang mereka gunakan sebagai markas untuk merencanakan permusuhan terhadap kaum muslimin. Setelah meletusnya perang Tabuk, bangsa Arab berbondong-bondong untuk menyatakan masuk Islam. Perang ini juga menjadi peperangan terakhir yang diikuti oleh Nabi. Secara keseluruhan, semua peperangan maupun pengiriman pasukan yang dilakukan oleh Nabi semenjak beliau hijrah di Madinah berjumlah sekitar 74 peperangan. Ada 27 peperangan yang beliau ikuti dan 47 peperangan yang tidak beliau ikuti. Semua peperangan ini menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang cerdas, penuh strategi, berpikiran mendalam, dan selalu waspada. Yang jelas, beliau mempunyai cara berbeda dalam memimpin pasukan yang belum diketahui oleh dunia pada masa itu. Di zaman jahiliyah, perang bertujuan untuk merampas, membunuh, menguasai pihak yang lemah, merusak kehormatan perempuan, kasar terhadap orang lemah dan anak-anak, serta membuat kerusakan di muka bumi. Namun ketika Islam datang, perang bertujuan untuk membebaskan manusia
dari aturan yang bersifat pemaksaan dan permusuhan menuju aturan yang adil dan penuh kebijaksanaan. Bahkan dalam hal agama, Islam menjunjung tinggi toleransi, dan siapa saja berhak menganut agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di zaman jahiliyah, golongan orang-orang kuat menindas golongan orang-orang lemah, dan Islam datang untuk merubahnya, sehingga orang kuat yang sebelumnya menindas berganti menjadi pemberi, penolong, dan pelindung bagi orang-orang yang lemah. Selain itu, untuk membersihkan bumi Allah dari pengkhianatan dan permusuhan menjadi bumi yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Sebelum pasukan muslimin berperang, Nabi Muhammad selalu berpesan bahwa peperangan mereka diniatkan untuk berjuang di jalan Allah. Jangan berkhianat, jangan menyakiti atau membunuh perempuan dan anak-anak, jangan menyerang musuh yang sudah berlindung di dalam rumahnya, jangan merusak tanaman, jangan membunuh hewan ternak, kecuali kalau benar-benar dibutuhkan dan tidak ada jalan lain lagi. Bahkan saat menaklukkan kota Mekah, Nabi berpesan, jangan membunuh orang yang terluka, jangan mengejar yang lari, dan jangan membunuh tawanan. Demikianlah kemenangan pasukan muslimin di perang Tabuk dan berbagai alasan mengapa Islam memerintahkan berperang. Selanjutnya, umat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Penaklukan kota Mekah adalah momen penentuan yang memutus dan menumpas habis praktik penyembahan berhala. Sebelum itu, orang-orang Arab berkata, sungguh jika Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah, maka dia benar-benar seorang nabi utusan Allah. Sehingga ketika hal ini benar-benar terjadi, seluruh penduduk Jazirah Arab langsung sadar mana yang benar dan mana yang salah, mana agama yang akan menjadi pemenang dan mana keyakinan yang akan dikalahkan. Maka sejak penaklukan kota Mekah, orang-orang Arab saling berlomba-lomba untuk memeluk agama Islam. Keyakinan mereka juga semakin bertambah setelah pasukan muslimin berhasil mengalahkan politik kerajaan Romawi di perang Tabuk. Berikut ini beberapa orang dan utusan delegasi dari berbagai kabilah Arab yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Delegasi pertama adalah Farwah bin Amr. Farwah adalah salah satu pemimpin pasukan Romawi yang berasal dari orang Arab, dan dia berkuasa di sekitaran wilayah Syam. Farwah masuk Islam setelah melihat kekuatan dan keberanian pasukan muslimin melawan pasukan Romawi di perang Mu'tah. Setelah masuk Islam, Farwah mengirim utusan kepada Nabi untuk mengabarkan keislamannya. Dia juga memberi beliau hadiah berupa keledai putih. Namun saat kerajaan Romawi mengetahui keislaman Farwah, dia ditangkap dan dipenjara. Farwah diberi pilihan keluar dari agama Islam atau dieksekusi mati. Ternyata Farwah memilih mati daripada murtad. Akhirnya dipenggal kepalanya. Delegasi kedua adalah Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab berasal dari keluarga penyair. Dia sendiri juga termasuk penyair Arab yang handal. Dengan keahliannya itu, dia sering membuat syair untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Ketika penaklukan kota Mekah, saudara kandung Ka'ab yang sudah masuk Islam, yang bernama Bujar bin Zuhair, mengirim surat yang berisi kabar bahwa Nabi Muhammad akan membunuh orang-orang yang sering mencaci maki dan menyakiti beliau. Kabar ini membuat Zuhair dan para penyair kaum Quraisy yang masih tersisa melarikan diri keluar kota Mekah. Tidak lama kemudian, Bujar kembali mengirim surat kepada Ka'ab. Surat itu berbunyi, jika kamu membutuhkan, maka datanglah kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah membunuh seseorang yang datang untuk bertaubat. Pada akhirnya Ka'ab memutuskan untuk pergi ke Madinah menemui Nabi. Ka'ab duduk bersebelahan dengan beliau, namun saat itu beliau tidak mengenali wajah Ka'ab.
Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku bersama Ka'ab bin Zuhair dan dia datang kepadamu untuk bertaubat, apakah engkau akan menerimanya?" Lalu Nabi menjawab, "Iya, aku akan menerimanya." Dengan cepat Ka'ab berkata, "Sungguh aku adalah Ka'ab bin Zuhair." Mendengar pengakuan Ka'ab, salah satu sahabat yang berada di dekat Nabi langsung melompat dan meminta izin untuk memenggal kepala Ka'ab. Namun Nabi melarangnya. "Biarkanlah dia, sungguh dia datang untuk bertaubat, meninggalkan apa yang pernah dia perbuat dahulu." Delegasi ketiga dari daerah Najran. Pada tahun 9 Hijriah, ada 60 utusan dari Najran yang datang ke Madinah. Nabi mengajak mereka memeluk Islam, namun mereka menolak. Lalu mereka bertanya tentang Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad diam untuk sementara waktu. Lalu turunlah ayat. Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah seorang manusia,' maka jadilah dia. Itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59-61. Di ayat ini disampaikan bahwa penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Jika utusan Najran menganggap Nabi Isa istimewa karena tidak mempunyai ayah, tentu Nabi Adam lebih istimewa karena Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Keesokan harinya, Nabi Muhammad menyampaikan ayat tentang Nabi Isa ini kepada utusan Najran. Lalu beliau memberi kesempatan mereka untuk berpikir, dan ternyata mereka masih tidak mau memeluk agama Islam. Di hari berikutnya, mereka juga masih tetap pada pendiriannya. Maka Nabi mengajak mereka untuk bermubahalah. Sesuai dengan ayat sebelumnya, mubahalah adalah sumpah dengan mengajak keluarganya masing-masing. Siapa saja di antara kedua belah pihak yang salah atau berdusta, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Di mubahalah ini, Nabi mengajak Fatimah dan kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Melihat Nabi benar-benar datang bersama keluarganya, utusan Najran berkata satu sama lain, "Jangan lakukan mubahalah dengan Muhammad. Demi Allah, jika dia benar-benar seorang nabi, maka kita yang akan celaka sendiri." Pada akhirnya utusan Najran sepakat untuk mundur dari mubahalah. Lalu mereka mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Mereka juga siap membayar jizyah. Setiap kelompok yang berdamai dan bersedia membayar jizyah kepada pemerintahan Islam, maka mereka akan dilindungi hartanya, agamanya, dan hak-haknya sebagai warga negara. Nabi membebaskan mereka untuk pulang ke negeri asalnya dengan tetap memeluk agama Nasrani yang mereka yakini. Delegasi keempat dari Bani Hanifah yang tinggal di daerah Yamamah. Pada tahun ke-9 Hijriah, ada 17 utusan dari Bani Hanifah yang datang ke Madinah. Di antara mereka ada nabi palsu bernama Musailamah yang dijuluki Al-Kadzab, yang berarti pendusta. Karena Musailamah adalah pembohong berat yang mengaku sebagai nabi. Ketika tiba di Madinah, semua utusan Bani Hanifah pergi menemui Nabi Muhammad dan masuk Islam kecuali Musailamah. Sebelum utusan Bani Hanifah
datang ke Madinah, Nabi Muhammad bermimpi mendapat perhiasan yang melimpah. Di antara perhiasan itu ada 2 gelang emas yang jatuh dari tangan Nabi. Keduanya membaca takbir dan membuat beliau gelisah. Lalu turun perintah agar beliau meniup kedua gelang tersebut. Setelah kedua gelang itu beliau tiup, keduanya hilang. Nabi menafsirkan 2 gelang emas yang hilang itu adalah 2 pendusta atau 2 nabi palsu. Musailamah adalah orang yang sombong dan sangat berambisi untuk menjadi raja. Dia menunggu di luar Madinah dan tidak mau menemui Nabi untuk memeluk agama Islam seperti utusan Bani Hanifah yang lain. Mengetahui kesombongan Musailamah ini, Nabi mempunyai firasat buruk. Pada akhirnya beliau ditemani Sabit bin Qais pergi mendatangi Musailamah dengan membawa sepucuk surat. Musailamah berkata kepada Nabi, "Kalau engkau mau, mari kita selesaikan urusan kita berdua dan jadikan aku sebagai penggantimu setelah engkau tiada." Lalu Nabi menjawab, "Seandainya engkau meminta sepucuk surat ini saja, sungguh aku tidak akan memberikannya. Aku tidak akan menyerahkan perkara Allah kepadamu. Kalau engkau pulang, maka Allah akan melukaimu. Demi Allah, aku tahu tentangmu seperti yang telah diberitahukan di dalam mimpiku. Ini Sabit yang akan menjawab pertanyaanmu sebagai wakilku." Setelah itu, Nabi pergi meninggalkan Musailamah. Firasat Nabi Muhammad ini benar-benar terjadi pada saat Musailamah pulang ke Yamamah. Musailamah mulai mengaku sebagai nabi dan mengaku bahwa dia mengemban tugas kenabian bersama Nabi Muhammad. Bahkan Musailamah membuat syariat baru bahwa zina dan minum khamar adalah sesuatu yang diperbolehkan. Hingga akhirnya masalah ini menjadi besar karena Musailamah adalah orang terhormat dan mempunyai pengaruh di Yamamah. Musailamah pernah menulis surat kepada Nabi yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ikut serta mengemban tugas kenabian sepertimu. Tugas kenabian ini setengah milik Bani Hanifah dan setengahnya lagi milik kaum Quraisy." Nabi membalas surat ini dengan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepada hamba yang Dia kehendaki. Balasan baik bagi orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Musailamah mengirim 2 utusan untuk menemui Nabi. Beliau bertanya kepada keduanya, "Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Mereka berdua menjawab, "Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah." Lalu Nabi bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau aku diizinkan oleh Allah untuk membunuh utusan, maka kalian berdua akan aku bunuh." Pengakuan kenabian Musailamah ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Musailamah berhasil dibunuh setelah Nabi Muhammad wafat, tepatnya di tahun 13 Hijriah, pada saat meletusnya perang Yamamah. Orang yang berhasil membunuh Musailamah adalah Wahsy yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Selain Musailamah, ada seorang laki-laki bernama Aswad al-Ansi yang berasal dari Yaman. Aswad juga mengaku sebagai seorang nabi dan dia berhasil dibunuh sehari sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Dan 2 orang inilah yang diisyaratkan di dalam mimpi beliau. Delegasi kelima dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bani Amir mengutus beberapa orangnya menuju Madinah. Di antara mereka ada Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais. Kedua orang inilah yang mempunyai niat jahat kepada Nabi Muhammad. Ketika utusan ini datang, Amir berbicara dengan beliau, sementara Arbad dari belakang Nabi berusaha menghunuskan atau mengeluarkan pedang. Namun ketika pedang Arbad
baru keluar satu jengkal dari selongsongannya, Allah mengekang tangan Arbat sehingga pedang itu tidak bisa keluar. Lalu Nabi mendoakan mereka berdua agar tertimpa musibah. Ketika mereka berdua pulang, Allah mengirim petir yang membakar Arbat dan untanya. Sementara Amir terkena penyakit gondok sampai meninggal dunia. 5 delegasi yang datang ke Madinah ini adalah delegasi-delegasi dengan kisah menarik. Sebenarnya tidak hanya 5 delegasi ini, melainkan lebih dari 70 delegasi. Dan mereka semua datang dari berbagai kabilah untuk masuk Islam. Mereka juga belajar tentang Al-Quran dan berbagai syariat serta ibadah wajib yang harus mereka laksanakan. Sebagian besar dari mereka datang pada tahun 9 dan 10 Hijriah. Delegasi kabilah-kabilah Arab ini datang silih berganti, sehingga kekuasaan agama Islam semakin meluas. Setiap orang melihat Madinah dengan pandangan hormat. Mereka juga semakin sadar bahwa Madinah adalah pemimpin tertinggi yang menjadi pelindung bagi seluruh penduduk Jazirah Arab. Namun tidak bisa dikatakan bahwa agama Islam telah masuk ke dalam hati mereka dengan sempurna. Sebab di antara mereka ada orang-orang Badui pedalaman Arab yang masuk Islam hanya karena mengikuti pemimpinnya. Dan hal ini telah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian, dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 97-98. Allah juga mengisahkan di dalam Al-Quran tentang mereka-mereka yang memeluk agama Islam dengan sempurna. Allah berfirman, di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 99. Keberhasilan dakwah agama Islam di wilayah Jazirah Arab membuat akal sehat penduduknya kembali bekerja dengan normal. Buktinya mereka bersedia meninggalkan berhala, bahkan menghancurkannya. Kumandang suara azan juga bergema ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Para ahli Al-Quran berangkat ke berbagai arah untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Suku-suku atau kabilah-kabilah Arab yang dulunya saling bermusuhan di masa jahiliyah sekarang bersatu. Tidak ada lagi pihak yang saling bermusuhan dan saling tindas menindas. Sebab dakwah agama Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah hamba Allah yang setara, bersaudara, dan saling mencintai. Demikianlah berbondong-bondongnya umat manusia memeluk agama Islam, sehingga terciptalah suasana aman dan damai, serta bersihnya Jazirah Arab dari noda-noda jahiliyah. Selanjutnya ibadah haji terakhir. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-9 Hijriah, Nabi mengutus Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Selama di sana, Abu Bakar mengirim beberapa kaum muslimin untuk menyerukan kepada semua umat manusia bahwa setelah tahun ini para penyembah berhala dilarang melakukan ibadah haji. Mereka juga tidak boleh tawaf di Masjidil Haram
dengan keadaan telanjang. Seruan tegas ini sekaligus pengumuman tentang berakhirnya praktik penyembahan berhala di wilayah Jazirah Arab. 1 tahun kemudian, tepatnya di bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, yaitu ibadah haji terakhir sebagai kalimat perpisahan. Seolah-olah ada firasat halus di dalam diri Nabi bahwa keberadaan beliau di dunia ini akan segera berakhir. Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji wada, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi. Saat itu beliau mengutus Mu'adz bin Jabal menuju wilayah Yaman. Beliau bersabda, "Hai Mu'adz, mungkin engkau tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini, dan mungkin engkau akan lewat di masjidku dan di kuburanku." Mendengar hal itu, Mu'adz langsung menangis, karena dia paham kalimat ini merupakan isyarat bahwa dia akan segera berpisah dengan Nabi untuk selama-lamanya. Selain itu, beliau juga mengumpulkan kaum muslimin dan kabilah-kabilah Arab untuk ditanyai tentang hukum-hukum dan syariat agama Islam. Beliau meminta persaksian mereka bahwa tugas kenabian dan kerasulan yang diberikan oleh Allah telah beliau sampaikan dengan sempurna. Nabi juga mengumumkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji wada yang mabrur. Setelah melakukan persiapan di Madinah, Nabi bersama kaum muslimin berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ketika sampai di Padang Arafah, Nabi berkhutbah atau berpidato, menyampaikan pesan penting di tengah-tengah lautan manusia yang berjumlah sekitar 144.000 orang. Berikut ini isi khutbahnya. "Wahai kalian, dengarkanlah perkataanku ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini, di tempat ini, dan untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, darah dan harta kalian suci bagi kalian semua, seperti kesucian hari ini, di bulan ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, segala urusan jahiliyah sudah tidak berlaku di bawah telapak kakiku. Darah jahiliyah dalam hal bunuh-membunuh sudah tidak berlaku, dan harta jahiliyah dalam hal riba juga sudah tidak berlaku. Wahai kalian, takutlah kepada Allah dalam hal perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak mengizinkan siapapun yang tidak kalian sukai menginjakkan kakinya ke lantai rumah kalian. Apabila mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau tidak membahayakan. Dan kewajiban kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik. Aku telah meninggalkan kitab Al-Quran kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan tiada umat lagi setelah kalian. Sembahlah Tuhan kalian, dirikanlah sholat 5 waktu, berpuasalah pada bulan yang telah diwajibkan, bayarlah zakat sebagai pembersih diri kalian, tunaikanlah ibadah haji, dan taatilah para pemimpin. Niscaya kalian akan masuk surga. Sungguh kalian akan ditanyai tentang diriku. Apa yang akan kalian katakan?" Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah memberikan nasihat dan menyampaikan amanah." Sambil mengacungkan jari telunjuknya ke langit, Nabi bersabda, "Ya Allah, saksikanlah." Beliau mengulangi kalimat persaksian ini sebanyak 3 kali. Sementara Robi'ah bin Umayyah ditugaskan untuk berteriak dengan suara lantangnya mengulangi semua khutbah yang disampaikan oleh Nabi. Setelah selesai menyampaikan khutbah, maka turunlah ayat. Allah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu."
Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Di hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi kembali menyampaikan khutbah. Saat itu Ali bin Abi Thalib bertugas untuk berteriak dengan suara lantangnya menirukan khutbah beliau. Berikut ini isi khutbahnya. Sesungguhnya waktu itu terus berputar, seperti saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu, ada 4 bulan mulia atau bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah suci bagi kalian semua, seperti kesucian hari ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Kalian semua akan menghadap Tuhan kalian, yang akan bertanya tentang amal-amal kalian. Jangan sampai sepeninggalku nanti, kalian kembali kepada kesesatan, dan kembali melakukan bunuh-membunuh. Jangan sampai seseorang menganiaya dirinya sendiri, seorang ayah menganiaya anaknya, ataupun sebaliknya. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk dapat disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Ya Allah, saksikanlah. Maka hendaknya yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian Nabi mengajarkan syariat agama Islam. Beliau juga memusnahkan bekas-bekas ritual para penyembah berhala dan berbagai macam pengaruhnya. Setelah semua rangkaian ibadah haji selesai, Nabi memerintahkan untuk langsung kembali ke Madinah tanpa beristirahat terlebih dahulu, agar perjuangan ini terasa murni dan untuk menunjukkan kesungguhan mereka dalam berjuang di jalan Allah. Setibanya di Madinah, Nabi mendengar informasi bahwa kerajaan Romawi selalu membunuh penduduknya yang beragama Islam. Maka pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau menunjuk Usamah bin Zaid untuk memimpin sejumlah pasukan muslimin menuju daerah Palestina. Keberangkatan pasukan ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada kerajaan Romawi. Setelah semuanya siap, maka berangkatlah Usamah bin Zaid bersama pasukannya. Namun ketika perjalanan mereka sejauh 5 km, terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad sakit, sehingga keberangkatan mereka ini tertunda. Pada akhirnya pasukan ini adalah pasukan pertama yang dikirim di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, atau pasukan terakhir yang dikirim oleh Nabi sebelum beliau wafat. Demikianlah kalimat isyarat perpisahan dan beberapa pesan terakhir dari Nabi pada saat beliau menunaikan ibadah haji wada. Selanjutnya detik-detik wafatnya Nabi Muhammad. Agama Islam sudah tersampaikan dengan sempurna, begitupun juga dengan perjalanan dakwahnya. Kemudian muncullah tanda-tanda perpisahan dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pada saat haji wada, beliau juga bersabda kepada para sahabat, "Pelajarilah dan lakukanlah tuntunan ibadah haji yang telah aku contohkan, sebab bisa jadi aku tidak akan melakukan haji lagi setelah tahun ini." Pada awal bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau pergi menuju Bukit Uhud, lalu mendirikan sholat dan berdoa untuk para syuhada yang gugur di sana. Setelah itu beliau kembali ke Masjid Nabawi dan bersabda kepada para sahabat, "Aku pergi mendahului kalian semua dan aku menjadi saksi atas kalian semua. Demi Allah, aku benar-benar melihat tempat kembaliku saat ini, dan aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan harta dunia. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan kembali kepada kesesatan sepeninggalku. Namun yang aku takutkan, kalian hanya akan berlomba-lomba mengejar duniawi saja." Pada suatu malam di pertengahan bulan Safar, Nabi keluar menuju kuburan Baqi. Kuburan Baqi adalah tempat dimakamkannya para sahabat. Beliau memohonkan ampunan untuk mereka-mereka
yang dimakamkan di Baqi. Beliau berdoa, "Wahai ahli kubur, semoga keselamatan atas diri kalian. Semoga yang kalian rasakan hari ini lebih baik daripada yang dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup. Sungguh, aku akan menyusul kalian semua." Di hari-hari berikutnya, tepatnya pada hari Senin, tanggal 29 Safar, tahun ke-11 Hijriah, Nabi menghadiri pemakaman salah satu sahabat di kuburan Baqi. Di perjalanan pulang, beliau diserang sakit kepala dan demam tinggi. Bahkan para sahabat bisa merasakan panasnya dari sorban atau kain penutup kepala beliau. Nabi merasakan sakit seperti ini selama 13 hari. Dalam jangka waktu tersebut, 11 harinya, beliau masih mampu mendirikan sholat berjamaah. 1 minggu terakhir sebelum beliau wafat, rasa sakit yang beliau derita semakin berat. Nabi bertanya kepada istri-istrinya, "Di mana giliranku besok?" Istri-istri Nabi paham apa yang beliau maksudkan. Maka mereka memberi kebebasan kepada beliau untuk tinggal di rumah istri yang beliau inginkan. Akhirnya beliau pindah ke rumah Aisyah binti Abi Bakar. Beliau berjalan ke rumah Aisyah, diapit oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib dengan kondisi kepala diikat dengan kain. Setibanya di sana, Aisyah terus-menerus membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta membaca doa-doa yang dia hafalkan dari Nabi, lalu meniupkan dan mengusapkan tangannya ke tubuh beliau untuk mengharap keberkahan. Beliau berada di rumah Aisyah selama 1 minggu hingga bertemu dengan Tuhannya. Di hari Rabu, yaitu 5 hari sebelum wafat, demam panas yang dirasakan oleh Nabi semakin tinggi. Bahkan beliau sampai jatuh pingsan. Ketika siuman, beliau bersabda, "Guyurlah tubuhku dengan 7 gayung air dari 7 sumur yang berbeda, agar aku bisa menemui orang-orang dan berpesan kepada mereka." Maka para sahabat mendudukkan Nabi dan mengguyurnya dengan air. Setelah itu, tubuh beliau mulai membaik. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Beliau duduk di mimbar dan bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang pernah aku pukul, maka aku persilahkan kalian untuk membalasnya. Siapa saja yang pernah aku rendahkan kehormatannya, maka aku persilahkan kalian untuk membalasnya." Setelah selesai sholat duhur, Nabi kembali mengulangi perkataannya dan mempersilahkan siapa saja untuk membalas atau meminta ganti rugi akibat kesalahan yang pernah beliau lakukan. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, "Sesungguhnya engkau punya hutang 3 dirham kepadaku." Maka beliau mengutus Fadl bin Abbas untuk mengambil uang dan melunasinya. Di kesempatan ini, beliau menyampaikan wasiat tentang keutamaan orang-orang Ansor. Beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian tentang orang-orang Ansor. Mereka adalah keluargaku dan penyimpan semua rahasia hidupku. Mereka telah melaksanakan kewajibannya, dan yang tersisa adalah hak-hak mereka. Maka terimalah orang yang baik di antara mereka, dan maafkanlah orang yang buruk di antara mereka." Di hari Kamis, yaitu 4 hari sebelum wafat, sakit yang diderita oleh Nabi semakin parah. Kemudian beliau bersabda, "Kemarilah kalian semua dan tulislah wasiat yang akan aku berikan agar kalian tidak tersesat." Mendengar perintah ini, sebagian sahabat berusaha mendekat untuk menulis wasiat dari Nabi Muhammad. Namun sebagian yang lain melarang karena mereka merasa Al-Quran sudah cukup jika digunakan sebagai wasiat, dan mereka juga tidak mau memberatkan Nabi yang sedang sakit keras. Sehingga terjadilah perdebatan dan suasana pun menjadi gaduh. Maka beliau bersabda, "Pergilah kalian semua dari sini." Namun meski begitu, pada akhirnya
Nabi tetap memberikan wasiat tentang beberapa hal. Wasiat pertama yaitu agar mereka mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan para penyembah berhala dari Jazirah Arab. Wasiat kedua, mengirimkan utusan atau pasukan seperti yang biasanya beliau lakukan. Sedangkan wasiat ketiga yaitu agar mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis, juga untuk melanjutkan pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, serta mereka diperintah untuk memerhatikan masalah sholat dan budak-budak yang mereka miliki. Di hari keempat sebelum wafat ini merupakan hari terakhir beliau menjadi imam sholat, yaitu dari sholat subuh sampai sholat maghrib. Sebab ketika waktu Isya tiba, beliau berada di rumah Aisyah. Beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Mereka yang ada di sekitar Nabi menjawab, "Belum wahai Rasulullah, mereka semua sedang menunggumu." Lalu beliau meminta untuk dimandikan agar badannya kembali segar. Namun ketika Nabi berusaha berdiri, beliau malah jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, beliau siuman. Beliau bertanya lagi, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Mereka menjawab, "Belum wahai Rasulullah, mereka semua sedang menunggumu." Kemudian beliau kembali meminta untuk dimandikan. Namun saat berusaha berdiri, beliau kembali jatuh pingsan. Kejadian seperti ini terulang sampai 3 kali. Pada akhirnya beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Di hari Jumat, yaitu 3 hari sebelum wafat, Nabi berpesan, "Ketahuilah, jangan sampai ada seseorang di antara kalian yang meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah." Di hari Sabtu, yaitu 2 hari sebelum wafat, Nabi merasa bahwa sakit yang beliau derita mulai membaik. Maka dengan diapit oleh 2 sahabat, beliau keluar untuk mendirikan sholat duhur. Saat itu Abu Bakar sedang menjadi imam sholat. Mengetahui kedatangan Nabi dari samping masjid, Abu Bakar bermaksud mundur. Namun beliau memberi isyarat agar dia tetap di posisinya. Lalu Nabi bersabda kepada 2 sahabat yang menggapitnya, "Dudukkan aku di samping Abu Bakar." Kedua sahabat tersebut mendudukkan Nabi di sisi kiri Abu Bakar. Kemudian Nabi menjadi imam sholat dengan posisi duduk, sementara Abu Bakar mengeraskan bacaan takbir agar para jamaah bisa mendengarnya. Di hari Minggu, yaitu 1 hari sebelum wafat, Nabi memerdekakan 2 orang budak dan bersedekah sekitar 7 dinar uang yang masih tersisa. Beliau juga memberikan berbagai persenjataan perang kepada kaum muslimin. Di hari Senin, pada waktu subuh, Abu Bakar menjadi imam sholat bersama para sahabat. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Nabi Muhammad dari pintu samping masjid yang terhubung dengan rumah Aisyah. Beliau memandangi mereka yang sedang berbaris dalam shaf sholat lalu tersenyum. Abu Bakar bergegas mundur. Dia mengira Nabi datang untuk menjadi imam sholat. Bahkan kedatangan beliau ini membuat para sahabat bergembira, sampai-sampai mereka ingin membatalkan sholatnya. Namun Nabi memberi isyarat dengan tangan agar mereka melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah itu, beliau kembali menuju rumah Aisyah. Di Senin pagi ini, Nabi memanggil putrinya, yaitu Fatimah, dan membisikkan bahwa beliau akan wafat. Hal ini membuat Fatimah sedih, bahkan hingga menangis. Lalu Nabi kembali berbisik bahwa Fatimah adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau wafat. Setelah mendengar bisikan kedua ini, Fatimah berubah menjadi senang riang gembira. Kemudian beliau memanggil kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain.
Beliau mencium keduanya dan memberi wasiat kebaikan. Istri-istri beliau juga ikut dipanggil untuk diberi nasihat. Di waktu itu, rasa sakit yang diderita oleh Nabi semakin parah. Nabi menutup wajahnya dengan kain, kemudian membukanya dan bersabda, "Jagalah sholat kalian dan perlakukan dengan baik budak-budak kalian. Umatku, umatku, umatku." Beliau mengulangi ucapan ini hingga berkali-kali. Di saat-saat terakhir, Nabi bersandar ke tubuh atau dada Aisyah. Abdurrahman bin Abi Bakar datang sambil memegang siwak. Sementara Nabi terus memandangi siwak itu. Lalu Aisyah mengambilkannya, dan beliau mulai menggunakan siwak di mulutnya. Setelah selesai menggunakan siwak, beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya. Matanya memandang ke atas dan bersabda dengan suara yang sangat pelan, "Ya Allah, bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat di antara para nabi, orang-orang yang jujur dan benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Engkau." Kalimat terakhir ini diulang-ulang sampai 3 kali. Lalu tangan beliau pun lemas terjatuh. Pada saat itulah Nabi Muhammad wafat menemui Tuhannya. Beliau wafat sebelum duhur, tepatnya pada saat panasnya sinar matahari di waktu duha. Beliau wafat tepat di umur 63 tahun, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Berita kewafatan Nabi ini langsung menyebar luas dan menjadi hari paling menyedihkan bagi penduduk Madinah. Di tengah-tengah suasana duka ini, Umar menyikapinya dengan keras. Dia mengumumkan kepada para sahabat, "Wahai kalian, demi Allah, Rasulullah akan hidup kembali. Siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan kutebas dia." Ucapan Umar ini membuat suasana menjadi gaduh, karena para sahabat ketakutan ketika akan mengakui bahwa Nabi telah wafat. Lalu datanglah Abu Bakar menenangkan suasana. Tanpa banyak bicara, Abu Bakar langsung menuju rumah Aisyah, mendekati jasad Nabi yang ditutupi dengan kain. Abu Bakar membukanya. Dengan penuh rasa duka dan berlinang air mata, dia mendekap dan mencium jasad Nabi. Setelah yakin bahwa beliau benar-benar wafat, Abu Bakar menemui para sahabat yang mengerumuni Umar. Abu Bakar berkata, "Hai Umar, duduklah." Namun Umar menolak. Maka Abu Bakar membaca kalimat syahadat sehingga para sahabat berpindah mengerumuninya. Abu Bakar mengumumkan, "Siapa saja di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati." Kemudian Abu Bakar membaca ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yaitu murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144. Suasana duka ini ternyata membuat para sahabat lupa bahwa ada ayat Al-Quran yang berbunyi seperti itu. Mereka baru teringat ketika Abu Bakar membacakannya. Maka Umar dan para sahabat pun bisa menerima bahwa Nabi benar-benar wafat. Lalu mereka bermusyawarah dan akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah untuk menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan Islam. Musyawarah ini berlangsung sampai malam hari. Kemudian mereka mempersiapkan
segala keperluan yang dibutuhkan untuk mengubur Nabi Muhammad. Pada Selasa pagi, rumah Aisyah ditutup. Abbas bin Abdul Muthalib dan kedua anak laki-lakinya serta Ali bin Abi Thalib memandikan jasad beliau. Beliau dimandikan tetap menggunakan pakaiannya dengan 3 kali basuhan air dan daun bidara. Jasad beliau dikafani dengan 3 helai kain dari Yaman yang berwarna putih tanpa memakai jubah dan sorban. Setelah selesai dimandikan, terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang di mana Nabi Muhammad harus dimakamkan. Lalu Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi wafat kecuali dia dimakamkan di tempat wafatnya." Maka Abu Thalhah pergi ke rumah Aisyah dan menyingkirkan tempat tidur Nabi ketika wafat. Abu Thalhah menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur itu. Kemudian orang-orang memasuki rumah Aisyah secara bergiliran untuk mensolati jasad beliau. Prosesi memandikan sampai mensolati selesai pada malam hari. Baru setelah itu jasad Nabi dikuburkan. Demikianlah awal mula sakit dan detik-detik wafatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya, ciri-ciri fisik dan akhlak Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang maksum, yaitu selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan yang buruk atau berdosa, baik sebelum masa kenabian maupun sesudah masa kenabian. Kemaksuman beliau ini tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, dan ini merupakan bukti bahwa beliau benar-benar seorang nabi sekaligus rasul. Beliau adalah manusia paling istimewa karena kesempurnaan fisiknya yang menyatu dengan keindahan akhlaknya. Nabi memiliki fisik yang begitu bersih, wajahnya berbinar-binar, bentuk tubuh atau perawakannya bagus, perutnya rata, wajahnya rupawan, pupil matanya hitam, alis matanya tebal, suaranya enak didengar, dan rambutnya sangat hitam. Ketika diam, beliau tampak berwibawa. Ketika berbicara, beliau terlihat mempesona. Beliau mempunyai kombinasi fisik yang sempurna jika dilihat dari dekat maupun dari jauh. Beliau berbicara dengan tenang, tutur katanya manis dan penuh makna. Ucapannya bagaikan butir-butir mutiara yang tertata rapi. Postur tubuh beliau tegap, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Tinggi beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambut beliau bergelombang atau berombak, tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Warna kulit beliau bagus, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Leher beliau ideal, wajahnya agak bundar, kedua bola matanya besar dan hitam, bulu matanya panjang, tulang-tulang di tubuhnya besar, telapak tangan dan kakinya tebal. Jika beliau berjalan, kelihatan ringan, seperti berjalan di jalanan yang menurun. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuwah atau stempel kenabian. Itulah stempel yang dimiliki oleh para nabi. Kedua telapak tangannya lebar dan kepalan tangannya kuat. Jumlah uban beliau di rambut kepala dan jenggotnya kurang dari 20 helai. Di kedua pelipis dan di bawah bibirnya juga ada uban, namun hanya beberapa helai saja. Kedua pundak atau bahu dada beliau bidang. Panjang rambutnya mencapai daun telinga. Jika beliau berjalan, langkah kakinya lebar, namun tidak terlihat berat atau kelelahan. Kalau sedang bergembira, maka wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kalau sedang marah, wajahnya memerah dan warna kedua pipinya seperti biji-biji delima. Kalau sedang berkeringat, raut wajahnya berkilau. Jika seseorang melihat Nabi akan mengira
bahwa kedua mata beliau bercelak, padahal tidak. Bentuk mulutnya yang terbaik di antara manusia. Bulu mata beliau melengkung lentik, jenggotnya tebal, dan keningnya tidak sempit. Mancung hidungnya lagi halus kedua pipinya. Jika menoleh atau bergerak, maka beliau bergerak dengan seluruh tubuhnya. Bau tubuh atau keringat beliau harum. Butir-butir keringat beliau bagaikan butiran mutiara. Tangan beliau halus, bahkan lebih halus dari kain sutra. Beliau manusia paling dermawan, paling jujur bicaranya, paling menepati janji, paling lembut perilakunya, dan paling mulia kehidupannya. Beliau diberi oleh Allah keistimewaan berupa kefasihan lisan. Beliau berbicara dengan lancar, jelas dan lugas. Kalimatnya singkat, akan tetapi padat. Beliau menguasai semua dialek-dialek bahasa yang ada di Jazirah Arab, sehingga beliau bisa berbicara secara fasih dengan semua kabilah-kabilah Arab, mengikuti dialek atau logat mereka masing-masing. Ini semua merupakan kehendak Allah. Allah mengajarkan kepada beliau sikap dewasa, lemah lembut, dermawan, mampu mengendalikan diri, mudah memaafkan pada saat memegang kekuasaan, dan selalu sabar ketika menghadapi tekanan. Jika beliau disuruh memilih di antara dua perkara, maka beliau akan memilih yang paling mudah, yang terpenting bukan termasuk perbuatan yang buruk atau berdosa. Beliau tidak pernah membalas perilaku buruk orang lain yang ditujukan kepada diri beliau sendiri. Beliau hanya akan marah dan membalas jika ada seseorang yang melanggar kehormatan Allah. Beliau adalah orang yang paling sulit marah, namun paling cepat ridho dan paling mudah mengikhlaskan. Beliau seseorang yang lapang dada dan mempunyai kemurahan hati tanpa batas. Beliau bersedekah dan memberi orang lain tanpa takut menjadi miskin. Beliau mempunyai pendirian yang kokoh, tidak tergoyahkan, pantang mundur, dan tidak pernah gentar sedikit pun. Beliau selalu ditakuti dan diperhitungkan oleh musuh. Beliau adalah orang yang paling pemalu, bahkan lebih pemalu daripada gadis pingitan. Beliau memandang seseorang hanya sekilas, tidak pernah berlama-lama mencermati wajah lawan bicaranya secara berlebihan. Beliau lebih banyak menunduk daripada menatap orang lain. Beliau menunduk karena rendah hati dan jauh dari kata sombong. Beliau tidak mudah menyalahkan orang lain. Jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak beliau sukai, beliau selalu mencari tahu terlebih dahulu apa alasan orang tersebut melakukannya. Ketika berjalan, beliau selalu berdampingan karena beliau tidak suka membiarkan seseorang berjalan di belakangnya. Beliau memberi makanan dan pakaian serta memperlakukan budaknya sama seperti memperlakukan dirinya sendiri. Beliau tidak pernah membentak atau mencela budak miliknya meskipun budak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Beliau mencintai, berbaur, dan selalu datang ketika diundang oleh orang-orang miskin atau para budak. Beliau duduk bersama mereka. Beliau juga selalu hadir ketika ada salah seorang di antara mereka yang meninggal. Beliau tidak pernah merendahkan mereka karena kemiskinannya. Pernah suatu ketika, beliau memerintahkan para sahabat untuk menyembelih seekor kambing. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Akulah yang akan menyembelih kambing itu." Sahabat yang lain ikut berkata, "Akulah yang akan mengulitinya." Dan sahabat yang lain lagi juga ikut berkata, "Akulah yang akan memasaknya." Dengan penuh rendah hati, Nabi bersabda, "Akulah yang akan mengumpulkan kayu bakar." Mendengar hal itu, para sahabat berusaha melarang. "Wahai Rasulullah, cukup kami saja yang bekerja." Namun beliau menjawab, "Aku tahu kalian bisa melakukannya untukku."
Akan tetapi, aku tidak suka dibeda-bedakan. Beliau adalah orang yang lebih banyak diam. Beliau hanya berbicara jika memang diperlukan. Beliau selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan menyebut nama Allah. Kalimat yang beliau sampaikan ringkas dan padat, tidak berlebihan, juga tidak sembarangan. Beliau selalu mengagungkan dan mensyukuri nikmat meskipun dalam jumlah kecil. Beliau tidak pernah marah karena masalah duniawi. Namun jika ada pelanggaran dalam hal kebenaran, tidak ada yang mampu merendahkan amarahnya sampai pelanggaran itu diluruskan. Beliau adalah orang yang sangat toleransi, tidak pernah marah demi kepentingan pribadi. Beliau juga tidak serakah atau ingin menang sendiri. Ketika menunjuk sesuatu, beliau menggunakan seluruh telapak tangan atau menggunakan seluruh jari-jarinya. Kalau marah, beliau memalingkan wajah. Kalau senang, beliau menundukkan pandangannya. Beliau paling sering tersenyum dan jarang sekali tertawa lepas. Beliau merangkul semua orang dan semua kelompok untuk mendekat dan bersatu. Beliau menghormati para pemimpin dan menyerahkan tanggung jawab kepada pemimpin tersebut terhadap anggotanya. Beliau selalu peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Beliau selalu mendukung sebuah kebaikan dan selalu mencegah sebuah keburukan. Menurut beliau, orang yang paling utama adalah orang yang paling bertakwa. Beliau selalu berzikir, baik dalam kondisi duduk maupun berdiri. Beliau tidak pernah memilih tempat untuk dirinya sendiri. Jika mendatangi suatu pertemuan, beliau duduk di mana saja ada tempat kosong. Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal ini. Beliau memperlakukan semua orang yang duduk di sebelahnya dengan sangat baik, sampai-sampai setiap orang yang duduk di sebelah beliau akan menyangka bahwa dia adalah orang yang paling beliau hormati. Jika ada seseorang yang meminta pertolongan, beliau akan selalu membantunya. Namun jika tidak mampu, beliau akan memberikan saran untuk meringankan bebannya. Majelis beliau adalah majelis ilmu yang penuh dengan kasih sayang, kesabaran, dan amanah. Semua orang saling menolong dalam ketakwaan, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Majelis beliau juga selalu mendahulukan orang yang membutuhkan pertolongan dan membuat orang asing merasa nyaman. Beliau adalah orang yang lemah lembut, selalu tersenyum, hatinya tidak keras seperti batu, tidak suka berteriak, tidak berbuat buruk, tidak suka mencela, ataupun memuji secara berlebihan. Beliau selalu menghindar dari 3 perkara, yaitu berdebat, berlebihan dalam berbicara, dan harta duniawi, serta tidak mau ikut mencampuri urusan orang lain. Ketika berinteraksi, beliau tidak mencela atau mempermalukan orang lain, tidak mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, serta tidak berbicara kecuali tentang sesuatu yang diharapkan pahalanya. Ketika beliau berbicara, para sahabat akan tertunduk mendengarkannya, seakan-akan ada burung yang bertengger di kepala mereka. Ketika beliau diam, barulah mereka yang berbicara. Selama di dekat beliau, para sahabat tidak pernah berselisih. Beliau selalu mengikuti topik pembicaraan yang sedang dibicarakan. Beliau ikut tertawa terhadap apa yang sedang mereka tertawakan. Beliau ikut takjub terhadap apa yang membuat mereka takjub. Beliau juga selalu bersabar terhadap orang asing yang kasar bicaranya. Beliau tidak mau menerima pujian yang terlalu berlebihan. Beliau tidak gila hormat. Beliau melarang para sahabat untuk berdiri menyambut kedatangan Nabi. Akan tetapi mereka tetap berdiri menyambutnya karena mereka sangat menghormati beliau, dan beliau juga membiarkan mereka melakukannya. Jika para sahabat sedang bersama beliau,
mereka hanya tersenyum dan tidak tertawa lepas, karena mereka menghormati, memuliakan, dan meneladani beliau. Secara keseluruhan, beliau merupakan kumpulan dari sifat-sifat kesempurnaan yang tiada bandingannya. Bahkan ketika beliau melakukan kesalahan, justru kesalahan itulah yang menjadikan beliau semakin sempurna. Sebab kadangkala Allah memang sengaja mendesain Nabi Muhammad untuk melakukan kesalahan. Namun di balik kesalahan itu muncullah sebuah hukum atau aturan. Salah satu contohnya yaitu kesalahan beliau ketika bangun kesiangan dan melakukan qodok sholat subuh di waktu duha, yaitu pada saat perjalanan pulang dari perang Khaybar. Atas kesalahan beliau ini muncullah sebuah hukum atau aturan bahwa seseorang yang bangun kesiangan tetap berkewajiban melakukan qodok sholat subuhnya yang tertinggal. Demikianlah ciri-ciri fisik dan keindahan akhlak, kemuliaan, serta kesempurnaan Nabi Muhammad. Selanjutnya istri-istri Nabi dan alasan mengapa beliau melakukan poligami. Secara keseluruhan, istri Nabi berjumlah 11 orang, dan masing-masing dari mereka mempunyai alasan sendiri-sendiri mengapa beliau nikahi. 11 istri ini tidak serentak hidup bersama-sama, dan tidak semuanya beliau gauli, juga tidak semuanya hidup berdampingan atau serumah dengan Nabi. Seluruh umat Islam dibatasi memiliki istri paling banyak 4 orang. Namun Allah membolehkan, bahkan memerintahkan Nabi untuk menikahi perempuan lebih dari 4 orang. Sebab ada banyak tujuan dan alasan tersembunyi di balik pernikahan yang beliau lakukan. Berikut ini adalah kisah singkat ke-11 istri Nabi Muhammad. Istri pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah perempuan pertama yang beliau nikahi. Selama hidup bersama Khadijah, beliau tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain. Di pernikahan ini, Nabi dikaruniai 6 orang anak. 2 putranya, yaitu Qasim dan Abdullah. Keduanya wafat ketika masih kecil. Sedangkan 4 putrinya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Istri kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Beliau menikah dengan Saudah di tahun 10 kenabian, tepatnya 1 bulan setelah Khadijah wafat. Saudah wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. Istri ketiga adalah Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah dinikahi oleh Nabi pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian. Pernikahan ini membuat Abu Bakar menjadi mertua Nabi. Semua istri beliau adalah seorang janda, dan hanya Aisyah saja yang seorang gadis atau perawan. Aisyah merupakan perempuan yang cerdas. Dia wafat pada bulan Ramadan tahun 57 Hijriah. Istri keempat adalah Hafsah binti Umar. Beliau menikahi Hafsah pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Pernikahan ini membuat Umar bin Khattab menjadi mertua Nabi. Hafsah wafat pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah. Istri kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab mempunyai julukan Ummu Masakin karena kasih sayangnya dan kemurahan hatinya kepada orang-orang miskin. Beliau menikahi Zainab pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Pernikahan Nabi dengan Zainab ini tidak berlangsung lama, sebab 3 bulan kemudian Zainab wafat. Istri keenam adalah Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Beliau menikahi Ummu Salamah di bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Ummu Salamah juga termasuk perempuan yang cerdas. Dia wafat pada tahun 59 Hijriah. Istri ketujuh adalah Zainab binti Jahas. Beliau menikahi Zainab pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Zainab adalah perempuan
yang gemar beribadah dan bersedekah. Dia wafat di tahun 20 Hijriah. Dan Zainab ini adalah istri pertama yang menyusul kewafatan Nabi Muhammad. Istri ke-8 adalah Juwairiyah binti Haris. Beliau menikahi Juwairiyah pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Juwairiyah adalah putri pemimpin Bani Mustholik dan dia wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Istri ke-9 adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Beliau menikahi Ummu Habibah pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ummu Habibah adalah putri pemimpin kaum Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Ummu Habibah wafat pada tahun 42 Hijriah. Istri ke-10 adalah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah dinikahi oleh Nabi pada saat pulang dari perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Sofiyah adalah putri pemimpin Yahudi Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab. Sofiyah wafat di tahun 50 Hijriah. Istri ke-11 adalah Maimunah binti Haris. Beliau menikahi Maimunah di bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, yaitu pada saat menunaikan ibadah umroh qadha. Maimunah wafat pada tahun 61 Hijriah. Selain ke-11 istri ini, Nabi juga mempunyai 2 orang budak perempuan. Dan budak perempuan juga boleh digauli layaknya seorang istri. Budak pertama adalah Mariyah Al-Qibtiyah. Mariyah adalah hadiah dari Muqawqis, penguasa negeri Mesir. Mariyah melahirkan seorang bayi laki-laki untuk Nabi Muhammad yang diberi nama Ibrahim. Namun Ibrahim wafat saat dia masih kecil. Budak kedua adalah Royhanah binti Zaid. Perempuan ini adalah tawanan dari Yahudi Bani Quraidah. Dari ke-11 istri Nabi ini, ada 2 yang wafat pada saat beliau masih hidup, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Sehingga ketika Nabi wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri. Jika diteliti secara mendalam, pernikahan Nabi dengan banyak perempuan ini justru terjadi di masa-masa terakhir, tepatnya pada saat umur beliau sudah lebih dari 50 tahun. Di masa mudanya, beliau hanya menikah dengan 1 orang istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan ketika Khadijah wafat, beliau menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Dari sini jelas bahwa poligami yang beliau lakukan tidak karena syahwat, akan tetapi karena tujuan-tujuan yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada sekedar tujuan pernikahan pada umumnya. Nabi mempunyai mertua Abu Bakar dan Umar karena menikahi Aisyah dan Hafsah. Kemudian beliau menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Juga menikahkan Ruqayyah, disusul Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Semua ini memberi isyarat bahwa beliau mengharapkan kokohnya agama Islam dengan ke-4 orang ini. Dan ternyata di kemudian hari, ke-4 orang ini memang benar-benar menjadi khalifah Islam. Ke-4 orang ini juga mempunyai peran besar dalam membantu Nabi mendakwahkan agama Islam di masa-masa sulit. Salah satu tradisi bangsa Arab pada zaman itu adalah menghormati hubungan semenda, yaitu hubungan kekeluargaan karena ikatan pernikahan. Menurut bangsa Arab, hubungan pernikahan adalah salah satu cara untuk menjalin kedekatan antara beberapa suku yang berbeda. Mereka juga beranggapan bahwa menghina dan memusuhi keluarga semenda merupakan sebuah aib yang merusak kehormatan diri. Maka dengan menikahi beberapa perempuan, Nabi berharap bisa menghapuskan permusuhan antar kabilah dan memadamkan kebencian mereka terhadap agama Islam. Salah satunya adalah Ummu Salamah yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum
merupakan suku Khalid bin Walid. Setelah Nabi menikahi Ummu Salamah, permusuhan Khalid bin Walid terhadap kaum muslimin mulai mereda. Bahkan akhirnya dengan sukarela Khalid menyatakan masuk Islam. Sama halnya dengan Abu Sufyan bin Harb. Dia tidak terlalu garang menentang agama Islam setelah putrinya, yaitu Ummu Habibah, dinikahi oleh Nabi Muhammad. Begitupun juga pada saat beliau menikahi Juwairiyah dan Sofiyah. Perselisihan antara kaum muslimin dengan Bani Mustholik dan Yahudi Bani Nadir mulai mereda. Bahkan saat beliau menikahi Juwairiyah, para sahabat melepaskan 100 orang tawanan dari Bani Mustholik karena mereka menganggap bahwa para tawanan itu adalah keluarga Nabi sendiri. Istri-istri Nabi juga mempunyai peran sangat penting mengenai kehidupan beliau. Salah satunya Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah adalah perempuan cerdas yang dinikahi oleh Nabi di usianya yang masih muda, sehingga dia mampu meriwayatkan banyak hadis berupa perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Ada juga pernikahan beliau yang ditujukan untuk meluruskan tradisi keliru yang berkembang di masyarakat Arab jahiliyah, yaitu mengenai hukum anak angkat yang sama persis dengan anak kandung. Tradisi ini sudah mendarah daging dan menjadi aturan tetap yang sulit untuk dihilangkan. Allah ingin menghilangkan sekaligus meluruskan tradisi keliru ini melalui Nabi Muhammad, yaitu dengan cara menikahi Zainab binti Jahas. Dalam hal ini Allah berfirman, "Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Maka jelas turunnya ayat ini menginformasikan bahwa pernikahan Nabi dengan Zainab untuk menghapus tradisi keliru yang berkembang di masyarakat Arab jahiliyah, bahwa menikahi mantan istri anak angkat adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ayat ini secara tidak langsung juga menginformasikan bahwa Nabi Muhammad diberi kebebasan khusus oleh Allah untuk memiliki istri lebih dari 4 orang, karena di waktu itu Zainab adalah istri kelima Nabi Muhammad. Nabi menikahi perempuan dari suku yang berbeda-beda untuk dididik syariat, hukum, serta kebudayaan Islam. Setelah itu mereka diharapkan mampu menyampaikan ilmu tersebut dan mendidik sukunya masing-masing, serta mewakili dakwah agama Islam secara mendalam terhadap kaum perempuan. Pergaulan Nabi dengan istri-istrinya mencerminkan kehidupan yang mulia, terhormat, dan harmonis. Mereka adalah perempuan yang tinggi derajat kemuliaannya dan kesabarannya. Mereka termasuk perempuan yang rendah hati dalam melayani dan memenuhi segala macam kebutuhan suami istri, meski kadangkala harus hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Pada saat pasukan muslimin mendapat harta rampasan perang, Nabi memperoleh bagian 1/5. Namun semua harta rampasan itu beliau gunakan untuk berjuang di jalan Allah dan untuk kepentingan dakwah agama Islam. Beliau hanya mengambil sebagian kecil saja untuk kebutuhan keluarganya. Bahkan Aisyah pernah bercerita bahwa selama lebih dari 2 bulan dia hanya makan kurma dan air. Karena kondisi hidup yang kadang serba kekurangan ini, para istri-istri Nabi pernah satu kali meminta kepada beliau agar diberi kehidupan yang mewah. Namun setelah itu turunlah ayat. Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah
supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan kuceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Setelah ayat ini turun, ternyata semua istri Nabi lebih memilih Allah dan Rasul-Nya. Mereka tetap memilih hidup sederhana bersama Nabi Muhammad. Tidak ada satupun dari mereka yang tergoda untuk memilih harta dunia dan perhiasannya. Di kehidupan sehari-hari, mereka juga tidak pernah bertengkar hebat, kecuali 1 atau 2 perselisihan ringan yang masih dalam batas kewajaran yang biasa terjadi di antara istri satu dengan istri lainnya. Demikianlah sejarah panjang perjalanan dakwah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.